Bab 87. Niat pedang. Panggung hidup dan mati. Satu hari lagi adalah hari penilaian gerbang dalam. Selama ini, tetua gerbang dalam sekte pedang bisa dikatakan sangat sibuk. Dan para murid yang ingin mengikuti penilaian sekte gerbang dalam juga mati-matian berkultivasi, karena takut gagal dalam penilaian dan terus menjadi murid bagian dalam, mereka akan sangat malu. Meski begitu, semua orang tidak melupakan satu hal, yaitu murid tukang warrior yang menantang Yanto Liu, murid bagian luar peringkat 19, yaitu hari ini. Ketahui, pada awalnya, masalah ini menjadi topik hangat bagi seluruh orang luar. Tentu saja, pada saat itu, kebanyakan dari mereka menertawakan warrior yang tidak tahu diri. Sekarang, semua orang membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Meski warrior yang hanya seorang alam fana, warrior yang mampu menembus peringkat 22, dan kekuatannya sama sekali tidak perlu dipertanyakan lagi. Yanto Liu adalah seorang veteran murid bagian luar, master alam bawaan, dan murid bagian luar jenius peringkat ke-19. Kekuatannya juga tidak diragukan lagi. Namun, kebanyakan orang di luar gerbang tidak optimis tentang warrior yang, karena Yanto Liu adalah alam bawaan. Jika Yanto Liu adalah murid awam alam bawaan, semua orang pasti akan optimis dengan warrior yang. Tapi Yanto Liu bukanlah murid awam, dia adalah murid elit yang dikultivasikan oleh sekte. Warrior yang ingin menantang para murid elit dari sekte, ini sulit, sangat sulit. Singkatnya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, ini seharusnya menjadi pertempuran naga dan harimau. Oleh karena itu, saat ini, panggung hidup dan mati dikelilingi oleh banyak murid bagian luar yang lama dan murid bagian luar yang baru dipromosikan. Murid bagian luar yang baru dipromosikan berdiri di sebelah kiri, sedangkan murid bagian luar yang lama berdiri di sebelah kanan. Meskipun mereka semua adalah murid bagian luar, setiap orang secara tidak sadar terbagi menjadi faksi-faksi. Dan kali ini pertarungan hidup dan mati antara warrior yang dan Yanto Liu sedikit berubah maknanya. Awalnya adalah urusan pribadi antara warrior yang dan Yanto Liu, namun setelah warrior yang menjadi murid bagian luar, hal ini sedikit berubah. Karena warrior yang telah menjadi wakil murid bagian luar yang baru naik pangkat, ya, sejak warrior yang menakut-nakuti para murid peringkat murid luar hari itu, pamor warrior yang di murid bagian luar yang baru naik pangkat tidak bisa dibandingkan siapapun. Hari ini, murid bagian luar yang baru dipromosikan di sebelah kiri ini hadir untuk menyemangati warrior yang. Demikian pula murid bagian luar yang lama di sebelah kanan juga hadir untuk mendukung Yanto Liu. Mereka tidak peduli dendam antara warrior yang dan Yanto Liu, mereka hanya tahu bahwa Yanto Liu saat ini mewakili murid bagian luar yang lama. Jika Yanto Liu kalah, murid bagian luar yang lama akan kehilangan muka. Yanto Liu datang. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak. Semua orang mendongak ke panggung hidup dan mati dan melihat sesosok dengan ringan turun di panggung hidup dan mati. Semua orang menatap panggung hidup dan mati. Orang ini bukan orang lain, melainkan Yanto Liu. Wajah Yanto Liu muram saat ini, dan matanya mengandung niat membunuh yang dingin. Ya, Yanto Liu tidak sabar untuk segera membunuh warrior yang. Ketika dia mengetahui bahwa ibu dari warrior yang adalah master alam spiritual, dia benar-benar takut, jadi dia segera kembali ke sekte pedang, dan kemudian bersembunyi di puncak pelatihan 7 elemen untuk berlatih keras. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ketika dia keluar dari puncak pelatihan 7 elemen, keluarga Liu-nya sudah dibantai. Dan yang tidak dia duga adalah bukan ibu warrior yang menghancurkan keluarganya, tapi warrior yang. Dan setelah warrior yang membantai,
orang Kekaisaran Qin tidak menangkap warrior Yang, dan membiarkan warrior Yang kembali ke Sekte Pedang? Mengapa Kekaisaran Qin tidak menangkap warrior Yang? Dia tidak menanyakannya, dan tidak ingin menanyakannya. Dia hanya tahu bahwa dia ingin membalaskan dendam anggota keluarganya hari ini. Dia takut pada ibu warrior Yang, tetapi tidak pernah takut pada warrior Yang. Dia mengakui bahwa bakat warrior yang ada di atasnya. Jika warrior yang diberi waktu, warrior yang pasti akan mengunggulinya. Tapi sekarang, warrior yang hanyalah seorang alam fana, bahkan jika dia mencapai level 22, dia tetaplah seorang alam fana. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia akan melawan warrior Yang, dia akan menggunakan cara guntur untuk membunuh warrior yang di awal dan tidak memberikan kesempatan kepada tetua Sekte Pedang untuk menyelamatkan warrior Yang. 1 jam telah berlalu, warrior yang belum muncul, dan beberapa murid bagian luar veteran mau tidak mau mulai mengejek. Warrior yang takut, tidak berani datang. Haha. Benar, aku sudah bilang. Memang kenapa biarpun dia menerobos ke level 22. Dia hanya seorang alam fana sekarang, tidak mungkin menjadi lawan dari kakak senior Yanto Liu yang sudah alam bawaan di peringkat 4. Tidak apa-apa tahu mundur saat menghadapi kesulitan, tidak peduli bagaimanapun juga, warrior yang juga jenius Sekte Pedang kita. Hanya berharap setelah kejadian ini, dia belajar menjadi orang yang rendah hati. Menurut aku, bukan hanya warrior Yang, tetapi juga mereka yang baru dipromosikan menjadi murid bagian luar di seberang juga seharusnya belajar menjadi orang yang rendah hati. Aku mendengar bahwa mereka telah membentuk Partai Pedang, dan lebih dari 80% murid bagian luar yang baru telah bergabung. Apa yang akan dilakukan? Kita belum pergi, dan mereka mulai ingin mendominasi pintu luar. Hehe, Partai Pedang. Saudara-saudara, setelah kejadian hari ini, mari kita ajari para pendatang baru ini prinsip-prinsip kehidupan. Bagaimana menurutmu? Oke, aku ikut. Aku juga. Murid bagian luar yang lama sepertinya sengaja berbicara dengan murid bagian luar yang baru dipromosikan. Suaranya sangat keras sehingga murid bagian luar di sebelah kiri dapat mendengarnya dengan jelas. Murid bagian luar di sebelah kiri memerah karena marah. Kalau bukan karena takut dihukum oleh aturan, mereka sudah tidak tahan untuk menyerang. Jika mereka hanya menghina warrior Yang, banyak murid bagian luar yang tidak akan marah. Tetapi murid bagian luar yang lama ini menghina semua murid bagian luar yang baru dipromosikan. Bagaimana ini tidak membuat mereka marah? Kakak senior Snow King, kenapa kakak senior warrior yang belum datang? Seorang murid bagian luar di sebelah Snow King mau tak mau bertanya. Sudah ada beberapa keluhan dalam suara itu. Snow King berbalik dan melihat para murid di belakangnya. Ketika mereka melihat bahwa semua murid memerah mukanya, mereka tampak seperti marah. Dia mengerutkan kening, dan berbisik di dalam hatinya, "Apa yang kamu lakukan?" Sebenarnya dia mengerti perasaan orang-orang ini dengan sangat baik, karena dia juga memiliki sedikit keluhan di hatinya saat ini. Dia percaya bahwa warrior yang tidak akan takut untuk bertarung, tetapi warrior yang belum muncul, ini membuatnya pasti memiliki beberapa pemikiran lain. Pertempuran ini tidak hanya terkait dengan warrior Yang dan Yanto Liu, tetapi juga dengan reputasi Partai Pedang. Bahkan jika warrior yang kalah, itu tidak masalah, selama warrior yang melawan lawan untuk jangka waktu tertentu, itu dianggap kekalahan terhormat. Meskipun itu juga mempengaruhi reputasi Partai Pedang, tetapi itu masih di bawah kendalinya. Tapi jika warrior yang takut untuk bertarung, semuanya berakhir. Pada saat itu, semua orang di Partai Pedang tidak bisa mendongkak, dan pada saat itu, tidak ada yang mau tinggal di Partai Pedang. Jadi, pertempuran ini sangat penting.
Dan apa sebenarnya yang dilakukan warrior Yang? Pada saat ini warrior yang berada di hutan lebat di lembah Qingfeng, dan dia memegang pedang panjang dan berdiri di depan pohon besar yang diikat besi selama beberapa hari. Setelah kembali dari pegunungan puluhan ribu, warrior yang terus bekerja keras. Baru 4 hari yang lalu, ketika warrior yang sedang berlatih menghunus pedangnya, tiba-tiba dia memasuki keadaan aneh, sama seperti ketika dia bertemu makhluk kecil. Kondisi yang dicapai ketika dia tertindas oleh kekuatan super misterius. Dalam keadaan itu, dia menyentuh sesuatu, tetapi terganggu oleh pria berjubah hitam. Hal ini membuat warrior yang marah pada saat itu. Dan sekarang warrior yang telah memasuki kondisi ini lagi. Dan dia telah dalam keadaan ini selama 4 hari 4 malam. Hujan. Tiba-tiba, dengan warrior yang sebagai pusatnya, daun-daun di samping warrior yang tiba-tiba melayang, dan cabang-cabang pohon besar di sekitar warrior yang bergoyang seperti gila terterpa angin. Semakin banyak daun yang mengambang di tanah, daun-daun ini seperti ada tangan tak terlihat yang mengendalikannya, perlahan-lahan melayang di sekitar warrior Yang, dan pohon-pohon besar di sekitarnya tampaknya dihancurkan oleh sesuatu, dan banyak cabang mengeluarkan bunyi, klik-klik, daun di pohon juga perlahan tumbang, dan untuk beberapa saat, seluruh pemandangan terlihat sedikit aneh. Berlangsung sekitar setengah jam, pada saat tertentu, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin melintas di mata, dan dedaunan di depan warrior yang tiba-tiba berubah menjadi puing-puing langit, dan pada saat yang sama, warrior yang mencabut pedangnya dan menebas sekeliling dengan kencang. Tidak ada energi pedang, tapi beberapa pohon besar 10 meter dari warrior yang tiba-tiba roboh. Ini belum berakhir, pedang panjang di tangan warrior yang tiba-tiba keluar dari sarungnya, mengeluarkan beberapa sinar pedang di lapangan, dan kemudian secara otomatis terbang kembali ke sarungnya. Bang-bang. Pada saat pedang panjang itu terbang kembali ke sarungnya, dengan warrior yang sebagai pusatnya, lusinan pohon besar di sekitarnya tiba-tiba runtuh, menerbangkan cabang dan daunnya ke seluruh langit. Di lapangan, warrior yang melihat segala sesuatu di depannya pun berbisik, apakah ini konsepsi niat yang dikatakan Sheila King? Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan menuju pintu goa. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang disebut konsepsi niat ini. Dia tidak tahu hari apa hari ini. Dia hanya berharap untuk tidak melewatkan kesepakatannya dengan Yanto Liu. Saat warrior yang berjalan keluar dari lubang goa, 4 wanita cantik dengan kostum istana datang ke Bukit Taiking. Bersambung.